Baik Sira dan juga pemirsa, memang kondisi di kediaman Bapak eh, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain saat ini, tepatnya 1 hari setelah kejadian kemarin, kondisi aman, tidak nampak adanya pihak polisian ataupun tidak ada pihak dari keamanan yang terlalu ketat menjaga. Dan langsung saja untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis pengamanan dari Bapak Kiflan Zain kemarin, kita sudah langsung bersama Bapak Kiflan Zain. Apa kabar Pak? Selamat siang. Selamat siang. Pak, langsung saja kemarin kronologisnya seperti apa sih Pak? Jam 5:15 selesai saya sholat subuh, ya satu rombongan dari Polda dalam bagian Baris Krim Kriminal Umum datang ke tempat saya. Rombongan lebih kurang 20 orang begitu, tapi ada juga polisi militernya dari Denintel Kodam bersama dari staf Intel Kodam. Kemudian mengeluarkan surat bahwa saya, mereka 128 orang rombongan, tempat saya ada sekitar 20, kemudian mereka ada perintah untuk menggeledah rumah saya. Ya silakan, saya sudah tahu di dalam pos metro saya dituduh saya makar bersama Aditya Orman dan termasuk di situ Bintang Pamungkas, kemudian Jalan Sarwan Hamid, Rahmawati, dan banyak itu tokoh-tokoh sebagai makar. Karena saya sudah tahu, oh ini paling untuk memeriksa ini dan berangkat untuk mengamankan adanya jalannya aksi tanggal 2 itu. Silakan dibuka kamar saya, dilihat semua bongkar surat-surat. Nggak ada surat-surat bahwa saya rencana untuk makar, ikut dalam rapat, rencananya membawa menduduki MPR, DPR, kemudian menggulingkan pemerintahan dengan cara kalau biasanya makar itu dilakukan adalah dengan bersenjata, berupa kudeta ataupun pemberontakan, itu makar. Tapi ini kan dari tokoh De Megawati Soekarno Putri termasuk saya Aditya Warman kan dengan cara berpikir dan cara bertindak yang konstitusional. Ya kita sampaikan pertama adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Karena kita merasa bahwa Indonesia ini rusak tata kehidupan, budaya, tata pemerintahan, tata masyarakat itu semua sudah rusak. Pak Kiflan, maaf sedikit memotong. Tadi Bapak katakan bahwa sempat melakukan penggeledahan. Apakah pihak kepolisian yang datang ke sini sempat membawa surat penggeledahan ataupun surat perintah untuk melakukan hal tersebut, Pak? Ada surat perintah untuk penggeledahan, ada. Saya baca ada surat perintah, ada seorang kombes dari Direktur Polda, Direktur Kriminal Umum, ada. Saya lihat tugas mereka. Udah silakan kalau mau lihat. Saya nggak ada pegang senjata, tidak ada granat, tidak ada surat-surat yang menyatakan kita mau makar gitu atau mau kudeta gitu. Silakan aja dibongkar semua surat-surat, nggak ada, oh nggak ada. Udah saya diikutkan, Bapak ikut. Saya bilang saya nggak bisa ikut ini karena saya adalah Tentara Nasional Indonesia cadangan. Dalam undang-undang saya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan sebagai tentara cadangan. Tentara cadangan itu berarti saya masuk hukum militer. KUHPT kalau mau bawa saya harus polisi militer. Kebetulan ada polisi militer datang. Karena ada polisi militer datang, oke, saya berangkat lah. Tapi ketika dibawa itu kemana, saya sudah tahu, oh dibawa ini paling ke arah Makobrimob. Ya seperti dulu juga tokoh-tokoh kita termasuk Kemal Idris yang peristiwa 12 November 1998 yang membentuk koalisi nasional, pembinaan koalisi nasional, dan MPR Rusi yang sama-sama dikatakan makar oleh Habibie. Dan waktu itu saya masih dinas, saya tahu, wah ini caranya ditangkapin ya. Sama, saya sudah pernah ngalami dulu saya nangkapin, ya sekarang saya ditangkap, saya ketawa-ketawa aja. Jadi saya dibawa mereka, oh saya sudah tahu, karena kirimkan saya ada POM, walaupun polisi bawa Brimob, ya saya berangkat aja ke Makobrimob. Nah saya ditangkap, bukan ditangkap, saya dibawa gitu, perintahnya dibawa saya ke Makobrimob, dan kemudian saya mau diperiksa tanggal 7, jam 7, tanggal 2 jam 7, mau acara tanggal 12 itu saya nggak berangkat, padahal saya sudah pakai lengkap, ya pakai sorban, pakai apa, mau saya mendampingi Habib Rizik, karena memang prosedurnya saya mendampingi saja, soalnya kalau terjadi apa Habib Rizik, saya akan memberikan petunjuk-petunjuk gitu. Jadi saya nggak jadi berangkat, saya dibawa, sudah pakai koko, sudah pakai kopi haji, saya berangkat. Kemudian mau diperiksa langsung, saya bilang tunggu dulu, saya surat perintah saya penangkapan mana? Nggak ditunjuk sama saya perintah penangkapan, surat perintah bahwa saya ditangkap gitu, nggak ada itu. Nah baru nanti di sana, baru saya tanda tangan di situ, oh kamu ditangkap kok ada surat, baru saya tanda tangan di Makobrimob ya. Karena pemeriksaannya juga ya bekas itu, dulu mereka juga mengalami seperti saya tahun 98, saya sebagai orang pemerintah,
Kemudian ada usaha-usaha seperti itu makar, yang betul sudah ada waktu Kemal Idris CS ya sama Sri Bintang Pamungkas membuat statement pada di Suasono 98 di Hotel Sahid. Di situ ada rencana untuk perubahan pemerintahan, jangan Habibie sebagai presiden lagi. Itu jelas. Kalau kita tidak ada merancang untuk merubah pemerintah. Dari Joko Widodo mau dirubah pemerintahan siapa, kemudian kita akan duduk ke MPR, tapi katanya ada indikasi ke arah sana. Karena ada rapat-rapat, saya nggak ikut rapat-rapat tuh. Karena saya kan baru dari Filipina, saya masuk di sini, undang-undang rapat tuh saya lihat, kalau undangan rapatnya ini yang memimpin, saya nggak mau. Ini pasti ada arah ke sana. Termasuk Aditya Orman juga ikut rapat di situ dan menyatakan jangan pakai ini GNPF untuk kendaraan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu ya. Pak Kiflan, apakah nanti akan ada pemeriksaan lanjutan terkait dengan dugaan kasus makar ini, Pak? Untuk saya, sementara saya tanya, apakah saya masih diperiksa lagi? Enggak, Pak. Katanya enggak diperiksa lagi. Pemeriksa saya, seorang Bribka meriksa saya. Kemudian termasuk Alek namanya, salah satunya. Saya diperiksa, apakah saya ada kelanjutan? Ya nggak ada sementara ini karena saya memang tidak ada masuk dalam grup-grup yang katanya arahnya ke sana. Kemudian saya, bolehkah saya sudah pulang? Boleh katanya. Kemudian dipulangkan saya punya laptop karena nggak ada indikasi apa-apa. Cuma handphone saya masih ditahan sampai dengan tanggal hari Senin saya akan diambil lagi. Saya di sana diperiksa tenang-tenang, ketawa-ketawa kita. Saya nggak seperti orang pesakitan ya. Saya duduk di kursi, sana mereka di meja, kita nggak saling berhadapan. Mereka menghormati saya lah. Mereka tahu Bapak orang tokoh yang perlu kami hormati semua kegiatan Bapak. Jadi saya nggak seperti pesakitan, nggak lakukan. Tenang aja, ketawa-ketawa aja sama dia. Iya, terima kasih banyak Pak Kiflan atas waktunya. Pemirsa, memang seperti yang dijelaskan oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain bahwa kemarin sempat diamankan saja, tidak dilakukan penangkapan dan sempat dilakukan pemeriksaan dan hari ini sudah dapat kembali ke kediaman dan melakukan aktivitas seperti biasa. Menunggu pengacara saya waktu itu. Terima kasih atas kesempatannya.